Selamat hari Minggu. Kembali lagi di IMPA pada tanggal 22 Agustus 2021. Yeay! Nah, IMPA kali ini spesial banget nih adik-adik. Kenapa ya? Bukan karena kami harus di balik pilar, bukan karena kita mau mengadakan IMPA untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Wah, ramai sekali adik-adik. IMPA kali ini karena spesial, kami harus ditemani oleh Nancy, Winnie, dan Inci. Selamat Hari Kemerdekaan. Selamat Hari Minggu. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, kita satu dulu yuk. Iya, mari teman-teman ambil sikap saat teduh. Saat teduh, mulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita mau buka ibadah ini, tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu dulu. Lagu apa ya, Inci? Lagu hari ini harinya Tuhan. Dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Jadi lagunya medley ya, Inci? Iya, Kak. Ayo adik-adik kita nyanyi bersama. Berdoa teman kita namanya Quincy. Quincy, mari masuk. Teman-teman, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah kami hari ini. Nama-nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau nyanyi dari Kidung Ceria nomor 23. Lagunya apa, Pak Kris? Lagunya Anak-anak Puji Nama Allah. Tahu nggak? Oh, aku tahu lagunya. Anak-anak puji nama Allah. Ya, ayo kita nyanyi adik-adik. Kita baca nats pembimbing yuk. Nats pembimbingnya akan dibacakan oleh siapa, Onyet? Yang membacakannya Patricia. Oh, adik Patricia.
Diambilnya dari mana tuh? Dari mana ya? Oh, dari Mazmur 107 ayat 1. Oke deh. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat 1 yang mengatakan nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian Nats pembimbing. Oke adik-adik, terima kasih adik Patricia atas pembacaan Nats pembimbingnya. Sekarang Kak Mercy akan menjelaskan nih adik-adik, apa sih arti dari Nats pembimbing yang baru adik-adik baca tadi. Nah, Kak Mercy mau menjelaskan. Adik-adik, dengan Nats pembimbing tersebut, adik-adik harus bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun dan kapanpun adik-adik berada. Nah, misalnya adik-adik lagi sakit. Nah, pasti adik-adik bertanya kan, kenapa sih Kak aku kalau misalnya sakit tuh harus bersyukur? Kan sakit gak enak. Iya, memang tidak enak adik-adik, tetapi adik-adik harus bersyukur Tuhan memberikan adik-adik situasi seperti itu. Karena Tuhan menginginkan adik-adik atau kakak sendiri bisa terjadi untuk beristirahat, sehingga ketika sembuh kita bisa melaksanakan kegiatan lagi seperti semula adik-adik, seperti itu. Oke adik-adik, nah dari Nats pembimbing yang sudah kita baca dan sudah kakak jelaskan, mari kita respon dengan menyanyi judul lagu Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nancy, kita mau ngapain nih sekarang? Kita mau dengar cerita. Nancy, Winnie. Hai Kak Grace. Hai. Sebelum dengar cerita, kita harus berdoa dulu. Nah, doanya akan dipimpin sama teman kalian, namanya Lena. Wah, iya. Oke, Kak. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa berkumpul kembali untuk mendengar cerita. Sertai kami selalu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Winnie, Nancy. Iya, Kak Grace. Setelah ini kita kan mendengar cerita. Wah. Ya, Tapi sebelum itu, kita kan baca Alkitab dulu, Kak Grace. betul. Pembacaan Alkitab nanti akan dibawakan oleh siapa ya? Oleh teman kita, Laurel. Sama William. ya, pembacaan Alkitab kita terambil dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur pasal 103 ayat 1. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Mazmur 103 ayat 2. Begini bunyinya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terima kasih.
adik-adik, apa kabar? Baik, Kak. Halo juga, ternyata Kariska ditemenin nih sama ada Ebek, ada Enci, dan juga ada Onyet. Rame banget ya adik-adik, Kariska nggak sendiri di sini. Nah, sekarang Kariska mau nanya nih sama teman-teman yang ada di sini. Ya. Sama adik-adik yang ada di rumah juga ya, tapi Kariska mau nanya adik-adik yang di rumah dulu ya. Oke. Adik-adik yang di rumah, siapa yang tadi pagi sudah berdoa? Kariska yakin pasti adik-adik yang di rumah sudah pada berdoa nih. Sekarang coba kita tanya nih sama teman-teman di sini. Hayo adik Ebek, Enci, Onyet, siapa yang tadi pagi sudah berdoa? Saya. Aku udah, Kak. Ih, pintar sekali. Terus setelah berdoa, siapa yang udah mengucap syukur ya hari ini? Mengucap syukur apa sih, Kak? Iya, Kak, aku nggak tahu itu apa, Kak. Nah, mengucap syukur itu adik-adik tadi pagi udah bangun, udah berdoa. Nah, adik-adik mengucap syukur karena sudah diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan Yesus loh adik-adik. Seperti itu. Nah, Iya. sekarang Kariska mau tanya lagi nih. Tadi sebelum datang ke sini udah pada sarapan belum? Udah, Kak. Aku makan roti tadi. Enak banget, Onyet. Aku nggak makan. Aku makan pisang. Wah, ternyata makanan adik-adik di sini sehat-sehat ya. Iya Nah, dong, Kak. itu aja sudah sebagai tanda pengucapan syukur loh adik-adik. Adik-adik udah bisa makan. Adik-adik tadi udah bangun tidur pagi-pagi tuh adik-adik udah sangat mengucap syukur sama Tuhan. Ayo coba Kariska tanya, siapa yang tahu Raja Daud di sini? Aku tahu. Apa tuh Onyet? Raja Daud, raja yang pintar, Kak, yang baik. Betul. Raja Daud itu yang itu loh, yang melawan raksasa itu loh. Tahu, Kak. Iya, tahu. Raksasanya namanya Goliat, ya kan? Iya. Iya, pintar. Nah, Raja Daud itu sebelum dia melawan si raksasa besar itu, dia berdoa dulu loh adik-adik sama Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan, jadi dia tuh nggak sepenuhnya mengandalkan kekuatannya, melainkan mengandalkan Tuhan. Nah, setelah itu gimana? Raja Daud bisa mengalahkan Goliat nggak kira-kira adik-adik? Bisa dong, Kak. Bisa. Padahal Goliat kan gede. Benar banget, ada kemungkinan Raja Daud bisa kalah kan ya adik-adik ya? Iya. Nah, tapi karena kebaikan Tuhan, karena Raja Daud mengandalkan juga kekuatan dari Tuhan, makanya Raja Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, setelah itu Raja Daud juga tetap mengucap syukur loh adik-adik. Karena kebaikan Tuhan, Raja Daud disertai, makanya Raja Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, sekarang Kariska mau kasih contoh gambar nih sama adik-adik di rumah, biar adik-adik di rumah bisa paham nih gimana caranya kita mengucap syukur. Dan di sini adik Ebek, adik Inci, dan Onyet juga bisa mengerti nih cara kita mengucap syukur gimana ya. Oke? Oke. Ring. Adik-adik, Kariska punya salah satu contoh nih teman kita, namanya Andy. Andy setelah bangun tidur, dia tidak lupa untuk berdoa dan dia merasa senang sekali dan mengucap syukur karena masih diberikan kesehatan dan juga nafas kehidupan adik-adik untuk menjalani aktivitas Andy di hari yang baru. Lalu setelah bangun tidur, Andy pergi untuk sarapan bersama keluarganya. Di sini Andy juga mengucap syukur karena Andy masih bisa untuk sarapan bersama-sama dengan keluarganya. Dan makanan yang disajikan oleh mamanya juga enak-enak loh adik-adik. Makanya Andy mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada keluarganya. Lalu setelah sarapan, Andy pergi ke sekolah untuk bertemu dengan teman-teman dan juga guru-guru dan belajar bersama di sekolah. Adik-adik juga tidak perlu sedih ya, adik-adik juga harus mengucap syukur. Walaupun adik-adik sekarang masih belum bisa ke sekolah, tapi adik-adik harus mengucap syukur karena masih menerima pelajaran adik-adik. Walaupun sekarang masih dari rumah, tapi banyak orang-orang yang mau membantu adik-adik, seperti bapak ibu guru yang memberikan materi, mama papa yang membantu, dan juga teman-teman adik-adik. Nah adik-adik, Kariska mau kasih contoh lain nih.
Nah, di sini ada gambar anak yang sedang sakit dan sedang dirawat oleh ibunya. Adik-adik pada saat sakit, pasti adik-adik merasa lemas, lesu, gak nafsu makan, dan adik-adik juga sedih. Gak bisa main sama teman-teman, gak bisa jalan-jalan. Pokoknya adik-adik harus istirahat yang cukup agar adik-adik bisa sehat kembali. Nah, itu juga Kariska alami loh adik-adik beberapa minggu yang lalu, karena Kariska sempat terkena virus COVID-19. Nah, di situ Kariska merasa sedih banget adik-adik karena Kariska tidak bisa ketemu teman-teman kakak, nggak bisa jalan-jalan keluar, nggak bisa beraktivitas seperti biasanya adik-adik. Kariska harus isoman. Nah, tapi Kariska berdoa sama Tuhan Yesus untuk diberikan kesembuhan dan juga untuk diberikan kekuatan. Setelah itu, Kariska akhirnya sudah merasa baikan dan ada pelajaran yang Kariska ambil adik-adik. Ternyata maksud dari Tuhan Yesus memberikan kita sakit itu semata-mata karena Tuhan Yesus ingin kita untuk beristirahat dari aktivitas kita selama ini. Mungkin kemarin-kemarin Kariska terlalu sibuk sama aktivitas Kariska. Kariska tidak memperhatikan pola makan Kariska. Dan dengan diberikan sakit ini, Kariska kira bisa istirahat yang cukup loh adik-adik. Dan puji Tuhan, Kariska sudah sembuh. Kariska juga tetap mengucap syukur sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menyertai Kariska sampai pulih kembali. Adik-adik juga seperti itu ya, jadi adik-adik jangan sedih dan jangan merasa kesal kalau adik-adik sedang sakit. Karena percaya deh, pasti Tuhan Yesus memberikan itu semua ada maksud dan tujuan yang baik. Nah, contoh yang terakhir adik-adik yang baru saja kita rayakan, ya betul, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kita patut mengucap syukur adik-adik karena kita telah merdeka selama 76 tahun. Dan kita patut berpartisipasi sebagai warga negara Indonesia dengan cara mengikuti lomba-lomba 17-an adik-adik. Karena itu bentuk kita dalam merayakan kemerdekaan untuk juga bisa memperingati bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan kita sebelumnya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, adik-adik, itu tanda kita mengucap syukur dan cinta pada tanah air kita. Nah, adik-adik, gimana? Udah tahu kan gimana caranya kita harus bersyukur pada Tuhan? Iya kak, bersyukurnya macam-macam ya kak. Iya betul. Bukan dalam keadaan kita lagi baik aja loh adik-adik. Pokoknya dalam segala hal kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Iya ya kak. Oke kak. Nah adik-adik sampai sini dulu ya cerita Kariska. Dan Kariska juga makasih nih udah ditemenin sama adik Ebek, adik Inci, dan adik Onye. Terima kasih kak. Sampai ketemu lagi ya adik. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, cerita yang luar biasa kan dari Kariska? Nah, sekarang kita mau merespon cerita yang tadi Kariska bawakan dengan cara bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyi dengan lagu Betapa Hatiku. Ayo kita nyanyi sama-sama. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup.
adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik sudah siapin uang persembahannya dan juga celengan. Kak Ya? Grace, Kak Grace, Oh. ini celengannya. Iya Inci, tapi sebelum kita berikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 264. Judulnya Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Teman-teman, Nancy, iya Winnie, sekarang kita mau doa syafaat nih. Betul sekali. Doa syafaat kita dibawakan oleh siapa ya, Winnie? Oh iya, ada teman kita namanya Karen dan Krista. Dan juga ada Izel dan Melanie. Oke, teman-teman siapin sikap doanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hilangkanlah COVID-19 dari muka bumi ini ya Tuhan. Berkatilah petugas medis yang menangani pasien COVID-19. Berikanlah mereka semangat, kesehatan, dan kekuatan ya Tuhan. Tuhan berkatilah juga teman-teman sekolah minggu kami, teman-teman sekolah kami, tetangga-tetangga kami, keluarganya, dan orang yang di luar sana yang sedang menderita COVID-19 ya Tuhan. Berikanlah mereka semangat supaya dapat melalui penyakit COVID-19 ini dan bisa pulih dan melakukan aktivitas mereka masing-masing kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami sudah berkumpul dan beribadah di sekolah minggu ini. Berkati orang tua kami, teman-teman kami, dan juga sekolah kami supaya tetap sehat dan tidak ada kendala apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus, berkati gereja ini juga pendeta presbiter. Tuhan Yesus, memberkati mereka dalam menjalankan tugas mereka dan untuk kakak layan dan PKT pemuda. Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang dalam syafaat kami. Kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami yang sedang dilanda pandemi. Tuhan tolong pulihkan bangsa dan negara kami. Kami doakan Bapak Presiden dan jajaran para aparatur negara dan para wakil rakyat dari atasan sampai bawahan. Tuhan berikan kebijakan, kearifan, hikmat dalam memimpin dan mengatasi semua masalah di negara kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dari adik-adik kami. Dengarkanlah doa mereka ya Bapa, dan juga kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan tadi. Kiranya dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami juga akan berdoa doa yang Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
adik-adik, kita ketemu lagi. Nah, sekarang kakak mau mengucap terima kasih kepada adik-adik yang sudah ikut pelayanan di hari ini. Ada adik Quincy yang membawakan doa pembukaan, ada adik Patricia yang membacakan nats pembimbing bagi kita, ada adik Lena yang berdoa sebelum kita mendengarkan cerita, juga ada adik Laurel dan adik William yang membacakan Alkitab bagi kita. Juga ada adik-adik yang berdoa syafaat kepada kita hari ini. Ada adik Krista, adik Karen, adik Isel, dan adik Melanie. Terima kasih untuk pelayanan di hari ini. Kakak juga masih tunggu nih buat adik-adik lain yang belum pernah ikut pelayanan. Ayo semuanya ikut pelayanan dalam IHMPA ya. Nah adik-adik, hari ini tanggal 22 kita ada Zoom untuk adik anak kecil dan anak TK. Jangan sampai ketinggalan ya. Ayo semuanya ikut, anak kecil dan anak TK jam 4 sore. Linknya akan dibagikan di WA grup tiap kelas. Nah adik-adik, kakak rasa semua adik-adik sudah pada bikin aktivitas ya. Kita lihat yuk sama-sama aktivitas minggu lalu. Adik-adik, aktivitas untuk minggu ini tanggal 22 Agustus berbeda dari biasanya. Perhatikan ayat dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ini. Tugas untuk anak kelas TK adalah mohon orang tua membacakan ayat hafalan ini. Sementara adik-adik membuat gayanya yang sesuai dengan kata-kata di ayat tersebut. Mohon dibuatkan videonya saat adik-adik sedang bergaya. Sedangkan untuk anak kelas anak kecil dan anak tanggung, hafalkan ayat tersebut, lalu buat rekaman videonya saat mengucapkan ayat tersebut dengan memakai gaya. Durasi video maksimum 20 detik. Segera kirimkan ke kakak kelas masing-masing. Ditunggu actionnya ya.
Kak Grace, kita sudah di penghujung ibadah ini Kak. Betul Kak Mercy. Sampai ada yang kurang deh Kak kayaknya. Ya, seperti yang tadi waktu awal Kak Mercy bilang ya, dalam rangka memperingati 17 Agustus, yuk kita nyanyi ada 2 lagu. Betul. Apa tuh? Yang pertama adalah 17 Agustus tahun 45 dan ya, dan satu lagi Maju Tak Gentar. Yuk. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Kita tadi sudah menyanyi lagu ya Kak Grace, Ya. lagu Maju Tak Gentar dan 17 Agustus. Sekarang kita benar-benar harus menutup ibadah ini Kak Grace. Kita bisa ketemu lagi minggu depan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Silakan Kak Grace. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami sudah beribadah, kami sudah mendengar cerita. Tuhan berkati kami sepanjang minggu ini sampai kami bisa ketemu lagi di minggu yang akan datang. Pimpin pelihara kami Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.